Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Selamat pagi Ibu Maya Yusnita dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Henry Tarlim dari kelas 19 Manajemen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasi terkait analisis saya mengenai jurnal internasional yang berjudul The Behaviors, Communication, Leadership of Manager Japanese at PT Maruki International Indonesia. Berikut tampilan judul jurnal yang telah saya analisis. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu identitas jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, analisis data, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan jurnal, serta kesimpulan. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Rosdalwia Rahawarin dan Jenny Maria Fatima. Merupakan jurnal volume 8 yang diterbitkan pada tahun 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku komunikasi dan gaya kepemimpinan manajer Jepang menurut pendapat para pekerja lokal atau orang Indonesia. Metode penelitian, yakni di mana menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksikan hasil wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Maruki International Indonesia, Jalan Kapasaraya, kawasan industri Makassar pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 11 informan, yakni di mana 8 orang dari pihak Indonesia dan 3 orang dari pihak Jepang. Untuk pengumpulan data kepada pihak Indonesia dilakukan secara purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri informan yang akan diwawancara. Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini adalah para supervisor dan penerjemah. Sedangkan untuk pemilihan informan dari pihak Jepang digunakan sampel jenuh. Teknik penentuan sampel ini digunakan apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian dengan menggunakan teknik sampel jenuh ini digunakan untuk 3 orang informan yang dengan posisi quality control, sekretaris sekaligus penerjemah dari pihak Jepang. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Mills dan Huberman. Menurutnya, terdapat 3 proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan. Yang kedua, transformasi data kasar yang muncul dari berbagai sumber data, misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip, dan sebagainya. Dan yang terakhir, selanjutnya, proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Oke, selanjutnya pokok pembahasan yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian dilakukan penelitian terhadap perilaku komunikasi verbal, perilaku komunikasi nonverbal, dan gaya kepemimpinan. Komunikasi verbal merupakan bahasa atau tulisan, media berupa telepon, dan sebagainya. Penggunaan bahasa dalam komunikasi verbal sebagai alat dan penyampaian pesan atau informasi. Bahasa yang digunakan dalam proses informasi komunikasi terjadi di perusahaan yang bermacam-macam. Menurut 8 informan dari pihak Indonesia, 2 diantaranya memilih menggunakan bahasa Jepang, 3 diantaranya memilih menggunakan bahasa Indonesia, 2 lainnya memilih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dan 1 orang lainnya lebih memilih menggunakan bahasa Makassar. Namun, jika terdapat kesulitan dalam proses komunikasi, serta dapat menggunakan jasa penerjemah yang telah dipersiapkan oleh perusahaan, baik itu untuk pihak Jepang maupun pihak Indonesia.
Yang kedua, perilaku komunikasi nonverbal. Terbagi menjadi 3, yaitu parabahasa, merupakan vokal suara dalam proses komunikasi yang dilakukan perusahaan umumnya. Yang kedua, bahasa tubuh. Ekspresi wajah merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh seseorang. Kebanyakan dari informan menyatakan ekspresi wajah yang sangat sering dilihat adalah ekspresi wajah tersenyum di saat bercanda ataupun menyapa, dan ekspresi wajah serius saat bekerja. Yang ketiga, ruang gerak. Staf Jepang tidak pernah membatasi jarak interaksi jika berkomunikasi dengan karyawan lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai kepemimpinan. Penelitian terkait kepemimpinan staf Jepang di Maruki dilihat dengan model kepemimpinan full rank yang terbagi menjadi 3 gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan laissez-faire. Dari hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa manajer Jepang lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihan jurnal. Untuk kelebihan, di sini saya menganalisis terdapat 2 kelebihan, yaitu abstrak mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi, hasil yang didapatkan. Yang kedua, bahasa yang digunakan sangat baik dan mudah dipahami, susunan jurnal teratur, dan masalah yang diteliti pas dengan metode penelitian yang digunakan. Untuk kekurangan dari jurnal yaitu masih terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYT dan kaidah bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku komunikasi manajer Jepang terhadap karyawan Indonesia merupakan perilaku komunikasi verbal dan nonverbal yang saling melengkapi satu sama lain. Penggunaan komunikasi verbal yang digunakan dapat berupa face-to-face atau tatap muka langsung, briefing sebelum memulai pekerjaan, maupun diskusi melalui media berupa telepon. Sementara untuk perilaku komunikasi nonverbal digunakan yaitu parabahasa berupa volume suara dan ekspresi wajah serta ruang gerak. Sedangkan untuk kepemimpinan, para staf Jepang dinilai dengan menggunakan model kepemimpinan full rank terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, dan laissez-faire. Penerapan kepemimpinan transformasional dinilai paling dominan menurut pendapat karyawan Indonesia. Sedangkan penerapan kepemimpinan transaksional menurut pendapat karyawan hanya pada dimensi manajemen by exception active. Dan kepemimpinan laissez-faire dinilai tidak terlalu diterapkan dalam kepemimpinan oleh manajer Jepang. Baik, itu saja yang dapat saya analisis mengenai jurnal yang telah saya teliti. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.